di masa wabah pandemi ini memang kita itu jangan sampai berlama-lama di dalam melakukan interaksi layanan. Jadi memang harus sebaiknya cepat. Untuk yang saat ini, karena ini adalah kondisi outbreak, kondisi wabah, saya usahakan bisa secepatnya lebih cepat lagi saya pulang. Jadi nanti diganti dengan obat di rumah, lebih dikuatkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ISK dimanapun Anda berada, masih tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Jadi pagi ini kita sudah kehadiran tamu, alhamdulillah, Pak Dr. Wahyu Wijanarko, selaku Satgas Covid di RSUD Lukmono Hadi. Barangkali bincang kita nanti bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Akhirnya nanti masyarakat tidak anti propaganda terhadap apapun yang berhubungan dengan COVID dan rumah sakit umum, kan begitu, atau rumah sakit yang lain, kan begitu. Pak Dokter, terima kasih sudah hadir di podcast. Pandemi COVID ini begitu masif penyebarannya, sehingga semua lini sangat berpengaruh dari situ ya. Tapi kita fokus pada masyarakat yang mungkin saat ini banyak yang menjustifikasi bahwa kenapa sih setiap pasien yang masuk rumah sakit kemudian meninggal kok selalu di-COVID-kan, kan begitu. Yang lebih ironis itu ada yang cerita bahwa ketika distatuskan COVID, ini diminta tanda tangan, dalam tanda kutip dipaksa tanda tangan dengan mendapatkan sejumlah dana. Hal ini kan harus dijelaskan kepada masyarakat, sehingga akibat pikiran yang seperti itu, masyarakat menjadi takut untuk berobat ke rumah sakit. Menurut Pak Dokter, ini bagaimana? Ya. Terima kasih Pak Fikri. Kami pertama-tama selaku dari manajemen Rumah Sakit Umum Lukmono Hadi menyampaikan terima kasih atas pemberian waktu pada season hari ini, di mana ini adalah kesempatan kami untuk memberikan penjelasan ke masyarakat tentang masalah isu-isu yang berkaitan dengan masalah COVID meng-COVID-kan. Karena memang pada kenyataannya edukasi dan penyuluhan, sosialisasi dari hal seperti ini sangat minimal sekali di masyarakat. Nah, mungkin saya langsung fokus pada dua hal penting tentang yang tadi disampaikan Pak Fikri. Yang pertama soal masalah meng-COVID-kan. Jadi semua rumah sakit, termasuk juga Rumah Sakit Lukmono Hadi, itu mempunyai dasar di dalam menangani suatu pasien, termasuk di dalam hal penanganan pasien COVID. Jadi memang COVID ini kan penyakit yang sejuta wajah ya Pak. Artinya sebenarnya gejalanya itu dan tanda-tanda klinisnya itu tidak selalu berkaitan dengan seperti yang dipahami masyarakat. Masyarakat ini kan pahamnya COVID ini kaitannya dengan sesak napas, batuk, kering, kemudian juga nyeri tenggorokan, terutama sesak napas ya, napas dan demam gitu ya. Nah, padahal kenyataannya COVID itu tidak hanya sebatas itu. Jadi sering sekali pasien datang dengan keluhan nyeri perut misalnya, atau mungkin stroke bahkan Pak. Kan tidak ada kaitan dengan COVID setahu masyarakat ya. Nah, stroke terjadi perburukan, nah kemudian dibawa ke rumah sakit, lalu kemudian di rumah sakit ini kan di assessment, dilakukan penanganan dari penilaian ini sebenarnya problem penyakitnya apa. Nah, tentu memang fokus kita ya pada keluhan utama pasien. Keluhan utama pasien kalau stroke ini kan kita ambil contoh stroke ya. Nah, stroke ini kan penurunan kesadaran, ya.
Nah, sambil kita melakukan penanganan stroke-nya itu sendiri, sehubungan dengan COVID itu adalah seperti saya tadi udah bilang, penyakit yang sejuta wajah. Kita juga melakukan screening COVID. Sebenarnya tujuannya apa? Kenapa kok orang yang datangnya stroke kok juga di screening COVID kan begitu ya? Betul. Pertama memang ini adalah demi keselamatan pasien itu sendiri. Kemudian yang kedua keselamatan petugas juga. Dan yang ketiga keselamatan untuk lingkungan pasien itu sendiri, keluarganya, ya, tetangganya dan semacamnya. Kenapa? Ya karena memang pada kenyataannya apabila dilakukan screening COVID pada pasien stroke ini ternyata didapatkan juga tanda dan gejala, baik mungkin dari gejala yang mungkin dia itu tidak mengira kalau dia itu juga mengandung COVID gitu kan. Nah, ditanya kok ada gejalanya, kita catat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan laboratorium darah, kemudian pemeriksaan rongsen paru-paru. Nah, itu ada poin-poinnya Pak, ada skornya. Nah, dan kita ada scoringnya, ada alat indikatornya, ada cara pengukurannya. Ini tergolong dari suspek COVID atau tidak. Nah, kalau ternyata scoringnya itu masuk Pak, ya memang kita secara prosedur, dan ini memang adalah amanat dari pemerintah juga, dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita tidak sembarangan membuat aturan sendiri. Kita menjalankan perintah dari pemerintah, gitu kan. Nah, untuk dalam rangka mendeteksi semua kemungkinan pasien-pasien COVID kan begitu. Sepanjang memang pasien ini secara scoring masuk ke dalam suatu suspek COVID, meskipun ternyata asalnya dia datang karena stroke, ya kita harus memperlakukan prosedur COVID. Itu yang jadi permasalahan mungkin di lapangan. Masyarakat merasa loh datanya karena stroke, kok akhirnya disuspekkan COVID. Ya itu tadi, karena dari screeningnya, dari scoringnya itu masuk Pak. Nah tetapi kan tidak langsung dipositifkan Pak. Tentu ada langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya apa? Kita lakukan swab. Apabila nanti dari 2 kali swab kok ternyata negatif, ya segera kita langsung, oh ini bukan COVID, langsung ke ruangan biasa. Apabila tadi selama masuk ke dalam suspek COVID, ya nanti kita masukkan ke ruangan khusus suspek COVID. Seperti itu. Jadi berdasarkan data dan diagnosa tadi ya, yang tentunya itu sudah ada SOP-nya, tidak kemudian tenaga medis itu ngarang, kemudian apalagi dalam tanda kutip sengaja wah ini di positif no COVID nanti akan ada begini dan lain-lain kan begitu. Sama sekali tidak. Dan harus diingat bahwa sekali lagi kita bekerja di dalam suatu sumber jabatan. Ya. Kemudian yang kedua juga tidak mungkin kalau dari skornya kok tidak masuk, kita memaksakan masuk ke dalam. Gitu. Kalau misalnya di dalam kaitan fokus kita berbicara tentang klaim dananya tadi ya Pak ya. Sebenarnya tanpa COVID pun kan dana juga sudah ditanggung pemerintah. Kalau seperti BPJS, PBI maupun non PBI itu kan sudah ada. Pertanyaannya lagi, apakah dana COVID itu lebih besar daripada dana yang biasa BPJS dan semacamnya? Saya kira tidak juga. Karena juga tidak semua nanti apabila pasien ini COVID langsung ditanggung semua oleh pemerintah gitu. Oh bukan. Yang berkaitan dengan COVID-nya saja yang ditanggung. Sedangkan yang tidak ya oleh BPJS atau oleh umum pasien itu sendiri. Jadi itu, ini yang masyarakat perlu tahu ya. Harus tahu. Jadi bahwa nanti jangan sampai ada anti propaganda pada akhirnya mereka enggan ke rumah sakit kan begitu. Sekali lagi saya tambahkan, salah satu kemungkinan terjadi gap pemahaman di sini, beda pendapat di sini, beda pemahaman di sini adalah sekali lagi masyarakat kurang memahami. Saya ulangi sekali lagi karena ini hal penting ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa masyarakat mungkin tidak paham bahwa COVID itu gejalanya tidak hanya sekedar batuk, sesak, nyeri tenggorokan, demam, tidak hanya itu, banyak sekali. Jadi terutama bagi pasien yang memang punya riwayat sakit yang
yang mungkin Betul. banyak hal itu ya dokter ya. Betul. Kemudian yang kedua saya mungkin menambahkan lagi dari yang tadi, poin yang kedua saya tangkap dari yang disampaikan Pak Fikri tadi tentang mengenai dipaksa Ya, tanda tangan. tanda Sama sekali tidak, Tidak ada. perlu saya tegaskan Jadi ini hoak ya. tidak sama sekali bahwa di dalam satu penanganan pasien baik COVID maupun tidak, sebelum masa COVID maupun selama masa COVID, itu memang sudah menjadi suatu aturan rumah sakit di dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak pasien juga, sekaligus adalah mengamankan dari posisi rumah sakit sebagai pihak penolong. Itu harus ada suatu informed consent, persetujuan tindakan. Tindakan itu kan harus sudah menjadi kewajiban untuk ditandatangani tidak hanya oleh Dan pasiennya. sebelum ada COVID pun sudah berjalan seperti itu. Iya. Jangan kemudian dimaknai oleh masyarakat bahwa dia dipaksa tanda tangan status COVID-nya itu, kemudian dijanjikan sejumlah dana, mungkin angkanya malah sudah jelas. Begitu tanda tangan terus 15 juta. Ini kan salah kaprah ini, dan ini menyebar di masyarakat. Jadi isunya mungkin 15 juta itu diberikan ke pasien atau ke rumah sakit? Ke pasien dong, yang tanda tangan. Yang Nah ini yang ketika kita buru, lu sing aweh sopo, kan gitu. Dia mandek. Nah, ketika rumor seperti ini semakin menyebar di masyarakat, pada akhirnya kan ya tujuan pemerintah untuk memprotek agar penyebaran dan pencegahan COVID ini bisa efektif dan efisien kan jadi terkendala karena kesadaran masyarakat ini untuk dikerjasamakan dan bekerja bersamakan ini masih beda pemikiran kan gitu. Seolah di mereka ini yang ada hanya ada COVID ini musibah untuk masyarakat tapi berkah untuk pemerintah. Kan ini kan jangan sampai terjadi seperti itu kan gitu dokter. Betul Pak. Jadi sebenarnya kalau boleh tahu apa langkah rumah sakit ketika kemudian masyarakat itu ya mungkin memilih bersikap untuk enggan berobat ke rumah sakit. Artinya ketika mereka mungkin sakit itu lebih memilih berobat menurut keyakinannya sendiri kan begitu, karena mungkin sejak Maret sampai dengan sekarang ini rumah sakit umum daerah khususnya ya ini kan begitu landai, sama sekali tidak seperti sebelumnya kan begitu. Ini untuk memulihkan kepercayaan masyarakat agar mereka itu tetap tidak khawatir berobat ke rumah sakit umum. Ini apa yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit? Baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang diakui secara fakta di lapangan akibat adanya COVID ini, angka kunjungan rumah sakit hampir di semua rumah sakit di Indonesia itu turun. Jadi tidak hanya di RSUD Lukman Hadi saja. Nah khususnya kalau di rumah sakit umum Lukman Hadi memang betul turun, Pak, bornya tingkat huniannya juga turun. Per hari ini mungkin sekitar 40%. Tetapi itu lebih bagus daripada beberapa rumah sakit daerah yang lain. Saya dengar kadang sampai 16% saja Pak, tingkat hunian. Nah ini kan memprihatinkan sekali ya. Padahal di balik ini sebenarnya ada suatu konsekuensi juga di lapangan, di mana tingkat hunian tadi rendah kan akibat dari masyarakat takut. Takut. Ini mengandung beberapa konsekuensi Pak. Yang pertama,
tentu masyarakat itu sendiri menjadi tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya. Sering pasien misalnya seharusnya sudah dirujuk ke rumah sakit oleh dokter layanan primer, fasilitas utama, tetapi dia tidak berani berangkat ke rumah sakit karena takut di COVID kan itu tadi yang tidak berdasarkan begitu. Betul. Bahkan sampai kalau orang Jawa bilang itu mati-matilah sementing orang di COVID. Orang COVID ya, seolah COVID ini adalah sesuatu yang pamali ini. Ya, ini real sekali di lapangan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya mempengaruhi juga di dalam tadi di masyarakat ya. Yang kedua di rumah sakit itu sendiri. Kita tahu bahwa rumah sakit, terutama kalau rumah sakit swasta kan sumber pendapatan dari lampung kunjungan pasien. Ya. Sedangkan kalau di rumah sakit daerah seperti Lukman Hadi kemungkinan kan masih bisa di backup oleh pemerintah. Nah, ini menjadi hal yang harus kita tangani ya Pak ya. Jadi langkah yang harus dilakukan dari rumah sakit Lukman Hadi sejauh ini, kita melakukan langkah-langkah yang saling bersinergi Pak. Yang pertama baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kita ngomong secara tidak langsung dulu. Kita hari Jumat lalu launching program layanan Manoto Yomas ya. Jadi itu adalah suatu program layanan cepat dari masyarakat, karena kita tahu di masa wabah pandemi ini memang kita itu jangan sampai berlama-lama di dalam melakukan interaksi layanan. Jadi memang harus sebaiknya cepat. Untuk yang saat ini karena ini adalah kondisi outbreak, kondisi wabah, saya usahakan bisa secepatnya lebih cepat lagi saya pulang. Jadi nanti diganti dengan obat di rumah, lebih dikuatkan seperti itu. Nah, tentang Manoto Yomas tadi seperti itu. Jadi layanan pasien datang segera mungkin bisa segera tertangani supaya pasien tidak berlama-lama. Segera mungkin kalau segera dipindah dari IGD pindah ke ruangan biasa. Dan yang kedua, nah ini yang justru menjadi intinya. Kami melakukan suatu program yaitu pencanangan rumah sakit cegah COVID. Jadi rumah sakit cegah COVID ini adalah suatu inovasi dari rumah sakit Lukman Hadi di dalam rangka memberikan suatu jaminan. Yang pertama kepada petugas itu sendiri maupun kepada pasien bahwa di dalam suatu aktivitas kegiatan di lingkungan rumah sakit Lukman Hadi semua sudah dipikirkan supaya tidak menularkan COVID. Nah, aman COVID. Aman. Jadi aman untuk petugasnya, aman untuk pasiennya. Pasien safety ini adalah menjadi sesuatu amanah yang utama harus kita lakukan. Di mana jangan sampai pasien yang non COVID. Nah ini yang jadi masalah. Pasien masuk sama dokter UGD dimasukkan ke yang bukan COVID. Karena memang jadi tadi yang pertama tadi tidak masuk scoringnya. Oke. Tapi ternyata di ruangan malah ketularan, kan bisa saja. Nah, kita mencegah hal seperti itu. Memungkinkan juga sangat memungkinkan. Jangankan di rumah sakit, di pasar. Di mana-mana kita juga bisa tetap tular kan begitu. Tapi lagi di rumah sakit, sehingga kita tidak mau hal itu terjadi. Sehingga kita melakukan suatu inovasi kegiatan program yang membuat setiap kegiatan di rumah sakit Lukman Hadi sebenarnya ada 3 Pak. 3 hal yang kita tata. Pertama adalah manusianya. Manusia di rumah sakit Lukman Hadi harus orang yang paham betul tentang COVID, baik itu petugasnya maupun juga pasiennya. Jadi pasien selama kita rawat juga kita berikan edukasi tentang COVID itu bagaimana dan caranya baiknya seperti apa. Manusianya harus ditata dulu supaya dia kalau dia paham tentang COVID dan penyebarannya, maka dia akan bisa bertindak untuk melakukan pencegahan sendiri dari COVID. Memprotek dirinya sendiri. Sehingga 3M itu akan berjalan dengan sendirinya kalau orang sudah paham. Tidak perlu ada sanksi tidak perlu atau mungkin dia lupa-lupa. Nggak akan lupa kalau dia paham bahwa COVID itu kan. Kalau pada akhirnya kesadaran itu menjadi kebutuhan, jadi kan tidak ada beban menjalankannya kan begitu dokter. Sehingga kuncinya adalah di manusianya harus kita pahamkan betul. Jadi sosialisasi yang lebih intens. Sosialisasi dan edukasi berkesinambungan Pak. Jadi setiap hari kami memberikan edukasi melalui suatu layanan jejak gitu Pak. Di setiap pegawai rumah sakit, baik dokter maupun tukang parkir,
kita berikan edukasi dan ini sudah berjalan. Tapi launchingnya secara resmi belum, mungkin 2 minggu lagi oleh Pak Bupati. Oke. Jadi ya sebenarnya upaya dan ikhtiar pemerintah untuk memprotek penyebaran kemudian dengan program-programnya kan sebenarnya sudah baik lah. Cuma implementasinya saja kadang-kadang yang mungkin kurang direspon oleh mungkin aparat di bawahnya ya, termasuk keberadaan posko Satgas Jogotongo ini kan sebenarnya cukup efektif untuk bersosialisasi terhadap COVID dan pencegahannya kan begitu. Cuma ketika kemudian itu secara sporadis pengadaan poskonya ini diwujudkan, tapi personal yang ada di posko Jogotongo ini malah justru diisi masyarakat yang malah tidak mendukung pencegahan COVID. Artinya mereka jagung berkerumun, tidak memakai masker, apalagi bicara tentang COVID dan pencegahannya kan begitu. Belum bagaimana mereka mengawasi tonggo yang kebetulan sudah ya mungkin ada indikasi seperti itu dan keluarganya. Ini yang barangkali mungkin gugus tugas sendiri itu harus mengevaluasi, jangan hanya mungkin satu saja. Misalnya wis pasrah sudah ada Perbup 41 2020 bagaimana, sementara Satpol PP sendiri saya lihat juga sangat kelelahan dan setiap hari bisa seperti minum obat, pagi siang sore selalu operasi masker. Cuma ya ini harus diimbangi dengan program sosialisasi dan edukasi di semua tingkatan. Barangkali mungkin melalui podcast ini gugus tugas melalui Pak PLT Bupati ini bisa memberdayakan elemen masyarakat, tokoh masyarakat di lingkungannya masing-masing ini harus disentuh supaya sosialisasi dan edukasi ini tidak hanya tidak hanya tugas pemerintah, tapi masyarakat dan tokoh masyarakat juga harus dilibatkan. Artinya karena yang seperti Pak Dokter bilang tadi bahwa COVID ini 1000 rupa, 1000 maka lawannya juga harus 1000 cara kan begitu. Mungkin caranya memberdayakan tokoh masyarakat, ketua ormas, atau mungkin klaster-klaster yang lain harus secara bersama-sama. Jangan sampai nanti ya mungkin yang seperti kita sampaikan bahwa masyarakat itu akan selalu memiliki pikiran yang negatif terhadap pihak rumah sakit, memiliki negatif thinking terhadap penyelenggara pemerintahan, terlebih institusi yang diterjunkan berhubungan dengan masyarakat untuk menegakkan Perbup ini kan nanti ketika itu pemerintah dan masyarakat berbeda mindset kan akan lebih lama lagi, karena yang kita hadapi ini tidak tahu kapan berakhirnya kan dokter. Jadi mungkin konsep new normal inilah salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi penyebaran COVID itu sendiri kan begitu. Sehingga ini secara utuh semua harus bersama-sama bekerja sama dan bekerja bersama kan begitu. Terkait dengan mungkin kampanye bahwa rumah sakit umum daerah aman COVID, cegah COVID, sehingga masyarakat ini akan
tidak ada kekhawatiran misalnya berobat ke rumah sakit. Justru kondisinya sekarang kan begini, mereka sangat enjoy ke mall, ke rumah makan, ke itu tidak ada kekhawatiran ketika mereka, justru malah yang ke rumah sakit yang mungkin kalau dalam hal prosedur kesehatannya lebih terjamin malah takut, sementara di mall, di pasar, di tempat-tempat kerja ini malah mereka tidak ini. Menurut Pak Dokter gimana ya? Jadi betul, memang sekali lagi upaya edukasi ke pasien, ke masyarakat itu harus selalu dilakukan, di mana contohnya dalam hal fokus ke arah topik masalah rumah sakit yang tadi mengcovidkan, kemudian juga tempat yang dikhawatirkan menjadi tempat penularan. Saya kira itu memang harus disosialisasikan dengan benar, bahwa sekali lagi rumah sakit ini justru betul yang disampaikan Pak Fikri tadi, itu menjadi tempat yang relatif lebih aman. Memang betul dia berpotensi lebih tinggi, potensinya lebih tinggi. Tetapi karena kita sudah melakukan antisipasi, khususnya seperti halnya di Rumah Sakit Lopono Hadi ini kan, kita menjalankan program Rumah Sakit Cegah Covid, di mana sekali lagi manusianya kita tata supaya benar-benar paham betul tentang Covid itu dan bagaimana cara mencegahnya. Yang kedua, kegiatannya Pak, kegiatan dari setiap kegiatan di Rumah Sakit Lopono Hadi kita perhitungkan supaya tidak menularkan COVID. Itu sudah diprogramkan. Dan yang ketiga adalah ruangannya Pak. Jadi lingkungan ini adalah menjadi salah satu sarana juga untuk penularan COVID. Harus ada pengaturan. Misalnya seperti kita memastikan bahwa setiap ruangan di Rumah Sakit Lopono Hadi ini benar-benar ruangan yang sirkulasinya baik. Kalau misalnya sirkulasinya tidak baik, ada cara-cara yang membuat aliran droplet, mikrodroplet dari COVID ini bisa diminimalkan. Nah, selain itu kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat benar-benar memberantas COVID, di mana sebenarnya contohnya seperti ini. Kegiatan poliklinik rawat jalan ini kan tentu setiap harinya membawa potensi yang sangat besar juga, karena memang aktivitas manusia COVID ini kan menularnya lewat udara, lewat droplet yang dibawa oleh udara. Nah, tentu pasien yang datang, pengunjung yang datang, keluarga pasien yang masuk ke poli rawat jalan misalnya ke ruang tunggunya. Nah, ini kan tentu membawa potensi juga. Sebenarnya juga sama dengan di pasar, malah orangnya lebih banyak, lebih banyak dan lebih berpotensi ya Dok. Inilah bedanya antara di rumah sakit dengan di pasar. Kalau di pasar, kalau di rumah sakit tentu suatu manajemen di dalam hal potensi ini sudah kita lakukan, sehingga orang yang banyak yang datang ini kita sudah melakukan upaya-upaya di dalam hal kegiatannya, kita atur supaya dia misalnya duduknya juga berdiri jarak, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang meminimalkan hasil akibat kunjungan pasien tadi, hasil droplet itu kan keluar dari udara, dari hidung dan mulut pasien bicara tadi, jatuh ke lantai atau ke kursi. Kita lakukan desinfeksi secara rutin, sehingga besok paginya pada saat ada kunjungan lagi sudah aman. Jadi masyarakat nggak perlu ragu, karena dia datang betul tempat yang benar-benar sudah diatur, sudah diantisipasi potensi untuk dia tertular. Jadi insya Allah itu aman. Kemudian juga di dalam hal sekali lagi mungkin saya ulangi lagi, ruangannya sudah kita setting, kita desain supaya selama pasien menunggu di keluarga menunggu di ruang tunggu itu tetap relatif lebih aman, karena ruang tunggunya sudah kita atur supaya benar-benar meminimalkan terjadinya penularan COVID seperti itu. Jadi ya seperti mungkin selama ini bahwa pandemi COVID ini kan memang kita tidak bisa memprediksi kapan berakhir, dan bisa jadi setiap saat ini pasti akan ada mungkin indikasi-indikasi pasien COVID kan begitu. Sehingga apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarakat Pak Dokter supaya
mereka itu terprotek dengan pandemi ini. Betul sekali. Jadi mungkin di samping kebiasaan dengan new normalnya itu, kira-kira secara pribadi itu apa? Karena ada beberapa di media sosial ini ketika kemudian kita melakukan dengan protokol kesehatan tapi kita tidak makan, tentu ini akan mempengaruhi imun tubuh dan lain-lain. Kira-kira apa supaya masyarakat ini bisa terhindar dari COVID ini? Jadi yang pertama Pak, satu harus punya niat. Dia harus punya niat, niat untuk memandang bahwa ini adalah problem. Jadi kalau orang tidak melihat ini sebagai problem, ya dia nggak akan bisa melakukan suatu tindakan yang nyata. Satu itu. Dan yang kedua, dia harus punya rasa eman-eman terhadap dirinya dan keluarganya. Itu dulu. Kalau dia tidak eman-eman terhadap dirinya sendiri ataupun keluarganya, dia tidak punya rasa untuk kepengen melindungi mereka. Dan yang ketiga, ini adalah menuatkan pemahaman dulu, pemahaman tentang COVID dan bagaimana tentang pencegahannya. Itu harus selalu dikuatkan pemahamannya. Kan masih banyak di Google bisa kita browsing, ya kan? Ini harusnya menjadi suatu kebiasaan dari masyarakat untuk selalu berupaya mencari informasi-informasi yang aplikatif, implementatif ya penerapannya di dalam keseharian dia sehari-hari gitu, supaya saya itu bisa terhindar dari COVID. Nah, kita bicara teknis. Kalau yang poin terakhir ini bagaimana caranya kan gitu ya. Jadi tadi saya mencoba untuk memulakan dulu polanya seperti itu. Nah, teknisnya seperti apa? Kalau untuk supaya pemahaman supaya kita ini terhindar dari COVID. Yang pertama memang betul kita harus punya suatu pertahanan tubuh yang kuat. Pertahanan badan ini kan kaitannya dengan apakah kita juga punya suatu kelemahan penyakit di sini. Misalnya COVID itu jelas dari faktanya memang banyak terjangkit pada orang-orang yang pertama itu kencing manis, kemudian juga darah tinggi, ya, ginjal, jantung dan semacamnya. Untuk orang-orang yang seperti ini kan berarti hubungannya dengan imunitasnya kan berpengaruh. Nah, orang-orang yang seperti ini ya memang harus benar-benar lebih protektif, menjaga penyakitnya itu sendiri dikelola supaya dia tidak memburuk. Penyakit-penyakitnya komorbidnya tadi Pak, penyulitnya harus dijaga terus supaya selalu dalam kondisi stabil. Yang kedua, untuk orang yang tidak ada komorbid pun ternyata ada juga yang terkena COVID Pak. Berarti apa? Imunitas juga turun. Kaitannya dengan imunitas apa? Gitu. Stres pikiran. Jadi memang kita harus ternyata orang Jawa bilang pikiran semeleh itu meresehat. Jadi harus semeleh, jangan kemerungsung, jangan terlalu berpikir hal-hal yang nggak penting, yang nggak perlu malah membuat dia stres gitu. Nah jadi yang kedua, jadi sekali lagi pikiran itu sangat penting untuk bisa membuat imunitas kita baik. Yang kedua adalah makanan jelas, makan tepat waktu, teratur, ya, jangan mundur-mundur, ya, bergizi yang cukup. Itu memang sepertinya kedengarannya sudah biasa kita dengar. Tetapi kenyataannya pelaksanaannya ya kita nggak bisa disiplin kadang-kadang. Jadi harus di-manage ulang ya. Di-manage betul dan didisiplinkan. Itu yang penting. Memang kamu sudah tahu, tapi sudah dijalankan belum? Kan begitu. Jadi kan kita mengingatkan lagi Pak ya. Dan yang ketiga, istirahat betul-betul harus cukup. Jadi memang harus selalu diprogram supaya siapapun kita sebaiknya tidur jangan lebih dari jam 10 malam. Jam 10 malam harus target sudah tidur. Sesibuk apapun kita, sepadat agenda apapun kita utamakan istirahat yang cukup betul-betul. Jam 10 harus sudah tidur. Jadi kalau orang Islam ya subuh sudah bangun itu sudah cukup Pak. Jam waktunya bisa memulihkan sangat tenaga. Betul. Itu terus kemudian penggunaan suplemen perlu deh. Perlu pada kondisi badan mungkin kecapean atau mungkin kita merasa habis ketemu dengan orang yang mungkin curiga terpapar, tidak apa-apa, kita perlu tambah suplemen. Tetapi dalam kondisi ideal saya kira tidak perlu, karena memang suplemen itu sendiri kan juga berupa suatu zat kimia ya, yang itu diolah di ginjal dan di liver. Itu pengaruh kalau kita tiap hari tanpa indikasi tiap hari minum, jangan. Jadi hanya kondisi tertentu saja.
Jadi boleh tapi dalam kondisi tertentu. Betul. Jadi secara temporer tidak Temporer. rutin ya. Ya. Ya, Seperti ya. itu. Jadi masyarakat sahabat ISK yang mungkin ada dimanapun berada, kita sudah banyak mendengar keterangan-keterangan dari Pak Dr. Wahyu ya sebagai Satgas Covid di RSUD, bahwa yang pertama justifikasi atau mungkin klaim bahwa setiap pasien yang masuk ke rumah sakit ini selalu di-COVID-kan. Ini tidak betul. Tidak betul. Apalagi dipaksa tanda tangan kemudian mendapatkan sejumlah dana kalau dia mau setuju keluarga yang sakit ini di-COVID-kan, ini juga tidak benar. Tidak benar. Karena tadi Pak Dokter bertanya, lah yang ngelungi duit itu siapa, terus duitnya diambil dari mana kan? Ya, jadi rancu bahwa semua informasi yang berkembang di masyarakat ini adalah boleh dikatakan hoak, Pak Dokter ya. Jadi kalau keluarga pasien tanda tangan ini sejak sebelum ada pandemi pun juga tanda tangan untuk persetujuan tindakan kan begitu. Adapun hal-hal yang mungkin pasien ini kemudian ditempatkan pada deretan yang COVID atau tidak, ini adalah sudah hasil diagnosa. Artinya apapun penyakitnya ini berpotensi untuk apakah ini ada indikasi ke COVID atau tidak, ini sudah semuanya sudah ada SOP-nya kan begitu. Dan ini mungkin hanya dokter yang mungkin tahu memilah dan memilih, dan sudah ada aturan jadi dari pemerintah juga kan begitu. Jadi tadi juga sudah disampaikan Pak Dokter banyak ya bagaimana agar masyarakat ini bisa terprotek dengan pandemi ini. Juga ada beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Yang terpenting adalah bahwa kita harus punya niat, kemudian iman dengan diri kita dan keluarga supaya nanti kita bisa terbebas dari pandemi ini. Yang terakhir adalah masyarakat jangan takut berobat ke rumah sakit untuk memeriksakan diri dan keluarga, karena di RSUD sendiri sudah dikampanyekan bahwa rumah sakit umum daerah sudah aman dari COVID dengan segala macam programnya itu tadi dokternya. Jadi terima kasih Pak Dokter, mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini bisa bermanfaat, syukur bisa memecahkan masalah dan mendapatkan solusinya. Jadi masyarakat jangan punya anggapan bahwa setiap pasien di rumah sakit umum ini di-COVID-kan terus dapat duit dan lain-lain. Jangan seperti itu, karena semua adalah hoak kan begitu. Terima kasih Pak Dokter sudah bersama kami, dan terima kasih juga sahabat ISK dimanapun berada masih tetap bersama Kang Fikri di podcast ISK. Banyak hal ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.